현지 시간 15일 제 인도네시아 한인회가 한인회는 인도네시아 축구대표팀을 지휘하는 신태용 감독과 Secara mengejutkan, media Korea Suwon mengatakan bahwa Sintayong tidak mampu melatih timnas Indonesia yang sudah didominasi pemain yang berkultur Eropa. Ole Romeni resmi menyerahkan berkas kewarganegaraannya ke PSSI, agar proses naturalisasi dapat segera dikebut, dan Ole dapat segera debut bersama skuad Garuda. Kritik dan saran pemain Jepang pada Indonesia, yang bahkan sudah disampaikan sebelum laga, secara halus dan mengejutkan, kekalahan telak Indonesia atas tamunya Jepang, disebut faktor strategi pelatih yang sudah bisa ditebak Jepang bahkan sebelum laga dimulai. Kekalahan telak Indonesia atas tamunya Jepang, disebut pukulan telak atas kerja keras PSSI yang tidak dimanfaatkan oleh sang pelatih. Berikut langkah konkret recovery cepat PSSI, untuk mengejar ketertinggalan di laga yang tersisa di putaran 3. Ternyata Reinders menyadari, dia yakin bahwa dirinya kembali tidak dipasang Sintayong melawan Jepang. Berikut bukti kecintaan dan kebesaran hati Elian Reinders, walau ia tahu, dirinya dianggap tidak masuk pemain yang dilirik Sintayong. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Ole Romeni resmi menyerahkan berkas kewarganegaraannya ke PSSI, agar proses naturalisasi dapat segera dikebut, dan Ole dapat segera debut bersama skuad Garuda. Kehadiran Ole Romeni ke Jakarta sempat mengejutkan semua orang yang berada di Gelora Bung Karno. Bahkan jutaan rakyat Indonesia hampir tak percaya dengan kehadiran Ole yang terkesan begitu tiba-tiba. Bagaimana tidak, striker lincah dan tajam kelas dunia seperti Ole Romeni, yang mana lini depan skuad Garuda sendiri sedang krisis gol. Kehadiran Ole Romeni diharap dapat segera menjawab lini depan skuad Garuda bersama Ragnar Oratmangun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi sudah mengumumkan, ia mengatakan, sekali-kali beda gaya, dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi. Kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole Romeni yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia. Dari pernyataan Erick Thohir tersebut, Ole Romeni menjawab, tetap percaya Indonesia masih berpeluang besar dapat lolos Piala Dunia. Ia akan segera bergabung untuk menuntaskan lini depan skuad Garuda yang selama ini sangat bermasalah. Dengan kehadiran Ole Romeni, tentu kolaborasi lini depan antara Ragnar Oratmangun bersama Ole Romeni akan menciptakan ancaman nyata bagi semua lawan, mengingat kedua pemain tersebut memiliki skill yang sangat baik, serta pergerakan yang sangat lincah. Kolaborasi Ragnar dan Ole berpeluang besar dapat mengacak-acak pertahanan lawan, dengan akurasi passing berkelas Tom Hay, yang dapat menyuplai bola dan memainkan tempo yang sangat baik. Di laga berikutnya, skuad Garuda akan dipastikan tampil berbeda dengan kehadiran Ole Romeni yang sudah dinanti jutaan masyarakat Indonesia sejak tahun 2020 silam. Secara mengejutkan, media Korea Suwon mengatakan bahwa Sintayong tidak mampu melatih timnas Indonesia yang sudah didominasi pemain yang berkultur Eropa. Media Korea Suwon ternyata juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Bahkan, media tersebut secara mengejutkan mengatakan, gaya kepelatihan Sintayong tidak cocok bagi skuad Garuda. Ia disebut pelatih yang kurang memiliki skill untuk melatih tim yang mempunyai gaya permainan total football seperti timnas Indonesia, yang kini skuad Garuda sudah didominasi oleh pemain yang besar dan berkompetisi di Eropa. Tidak hanya menyindir profesionalitas seorang pelatih, ia juga disebut lebih mengutamakan egonya daripada kualitas pemain itu sendiri. Suwon mengatakan, terlalu besar kepala bagi seorang pelatih jika ia hanya mengedepankan ego daripada kualitas pemain untuk berkontribusi dalam kebutuhan tim. Itulah ungkapan media Korea Suwon. Lebih lanjutnya, menurut media Korea tersebut, Sintayong egonya sudah banyak melakukan kesalahan dalam profesionalitasnya sebagai pelatih tingkat nasional yang mewakili sebuah negara. Ia menyebut, seorang yang memiliki ego tinggi, seharusnya tidak boleh melibatkan dalam profesionalitas, apalagi menyangkut sebuah negara. Media Korea tersebut mengatakan, sangat disayangkan,
Jangan sampai hubungan baik antara Korea dan Indonesia justru dirusak oleh ego besar satu orang yang melibatkan kedua negara. Dari media Korea tersebut, merujuk pada pengalaman Sintayong yang justru dihujat warganya sendiri, sebab, saat ia melatih timnas Korea Selatan, ia dianggap sebagai pelatih yang tidak memiliki strategi yang bagus. Sejak Korea dilatih oleh Sintayong, siapapun lawan yang dihadapi Korea, strategi Sintayong hanya bertahan total. Hal itu membuat seluruh supporter Korea kecewa, sebab, Korea yang dikenal dengan permainan yang hampir sama dengan Jepang, dengan memainkan total football. Sejak Korea dilatih oleh Sintayong, timnas Korea selalu mengandalkan strategi parkir bus, yang membuat tim Korea harus selalu digempur oleh semua lawan yang mereka hadapi. Merujuk pada media Korea Suhon, menurutnya, Sintayong dianggap gagal melatih timnas Indonesia yang memiliki ciri khas sepak bola Eropa dengan mengutamakan taktikal permainan bola-bola pendek. Dengan meminimalkan pergerakan berlari, Sintayong disebut tidak akan sanggup melatih timnas Indonesia yang didominasi pemain berkultur Eropa, yang dipaksa harus berlari sepanjang pertandingan, yang sebetulnya, para pemain Indonesia lebih mengutamakan taktikal strategi bola-bola pendek, bukan dengan permainan individual, berlari kejar bola, adu skill perorangan hingga harus selalu beradu sprint. Secara garis besarnya, media Korea tersebut menyayangkan sikap ego Sintayong, yang dibawa hingga tingkat profesionalitasnya dalam melatih sebuah tim yang mewakili sebuah negara. Media Korea Suhon berharap, jangan sampai hanya dengan seorang saja, hubungan Korea dan Indonesia jadi kurang harmonis. Dari media Korea tersebut juga menyarankan, jika kelak Indonesia membutuhkan pelatih, idealnya, Indonesia harus mencari pelatih yang juga berasal dari Eropa, selain memudahkan mereka saat berkomunikasi. Kultur serta filosofi sepak bola Eropa sangat kental bagi skuad Garuda saat ini, yang telah didominasi oleh pemain yang memiliki gaya permainan sepak bola Eropa. Coba-coba pemain ini, coba-coba pemain itu, apa itu semua utak-atik itu nggak bisa gitu kan? Kan kita kehilangan opportunity itu, nggak boleh main-main, sangat tidak boleh main-main itu. Itu yang ini ya, yang kita lihat. Harus dipahami oleh pelatih, oleh pemain, atau apa semua, nggak boleh gitu. Ini kita serius loh ini semua. Gitu. Kalau Anda memang nggak percaya sama program ini, ya sudah. Kalau gitu saya mundur gitu. Jadi dia malah bukan nyuruh mundur pelatih loh. Dia justru memilih dia mundur. Itu gitu. Secara mengejutkan, kekalahan telak Indonesia atas Jepang, ternyata merujuk pada gaya permainan Indonesia yang sudah ditebak Jepang sebelum laga dimulai. Gelandang timnas Jepang, Junya Ito secara mengejutkan mengomentari gaya permainan Indonesia. Bahkan komentar tersebut diungkapkan langsung oleh Junya Ito pada media Jepang jelang berduel melawan Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda dinilai memiliki banyak kelemahan yang bisa dieksploitasi Jepang. Pemain tengah Jepang Junya Ito, ia mengaku sudah tahu betul bagaimana cara merusak permainan Indonesia sebelum mereka berkembang. Ia menilai, tim asuhan Sintayong punya banyak kelemahan, terutama dalam hal transisi dari bertahan ke menyerang. Begitupun sebaliknya, sejauh pengamatan Jepang, permainan mereka monoton, begitupun pergerakan mereka juga sudah dapat ditebak sebelum mereka memulainya. Siapapun yang diturunkan, permainan serta strategi mereka tetap sama. Itulah ungkapan Ito yang merupakan gelandang timnas Jepang. Ito, yang merupakan pemain di klub Stade Reims menilai, selain mereka memiliki masalah dalam segi transisi, lini pertahanan Indonesia kerap tak siap dalam situasi kehilangan bola, chemistry mereka juga dalam proses, hal itu yang dinilai bisa dimanfaatkan, sekaligus menjadi poin penting bagi Jepang dalam duel tersebut. Berikut ungkapan Ito, saya pikir jika kami bisa menyerang dengan cara yang baik, dengan kualitas yang juga baik setelah mencuri bola dari mereka, tentu kami akan memiliki peluang, dan nampaknya itu akan kerap terjadi nantinya. Itulah ungkapan Junya Ito pada media Jepang, bahkan ungkapan tersebut dilontarkan sebelum laga dimulai, dilansir dari Yahoo Japan. Masalah transisi sempat terlihat jelas dari permainan Indonesia saat melawan China. Pada gol pertama dan kedua timnas China, serangan cepat mereka membuat lini belakang Indonesia tak siap dan akhirnya kebobolan. Bahkan gol China disebut sangat terlihat mudah tercipta, bahkan kedua gol tersebut terjadi dengan permasalahan yang sama. Dari pernyataan pemain Jepang, bahkan pernyataan tersebut dilontarkan sebelum laga dimulai, dan terbukti apa yang Ito katakan, Indonesia memiliki sejumlah masalah transisi, dan sejumlah masalah lainnya, yang bahkan terjadi berulang kali dengan strategi yang juga sama. Sesaat sebelum laga dimulai,
Eliano Reinders sempat tertinggal dari rombongan timnas. Ia menyusul rekan satu timnya menuju ruang ganti timnas Indonesia. Tidak hanya kerap menyendiri, nampak terlihat, Eliano jarang ngobrol bersama rekan tim dan terkesan terasingkan. Sejauh ini, rekan terdekat Eliano adalah Mes Hiljes. Namun sayang, teman sekamar sekaligus rekan ngobrol Eliano harus absen untuk recovery pemulihan cedera. Diketahui, publik Indonesia sempat dibuat terkejut saat pertandingan berlangsung hingga selesai. Para pengamat sepak bola, beserta masyarakat Indonesia dibuat terkejut setelah Eliano kembali tidak dimainkan sama sekali. Usai pertandingan, awak media menanyakan perihal Sintayong yang tidak pernah memainkan Eliano Reinders di 2 laga terakhir. Menurut Sintayong, Eliano sengaja tidak akan dipasang Sintayong, sebab menurutnya, kualitas Eliano dianggap kurang baik untuk strategi timnas yang diusung olehnya. Mengetahui hal itu, Eliano sejatinya sempat terkejut oleh pernyataan Sintayong tersebut. Namun sebelumnya ia sempat curiga atas tidak masuknya daftar nama dirinya di laga sebelumnya melawan China, dan ia tidak kaget jika dirinya kembali tidak dimasukkan oleh Sintayong di laga melawan Jepang. Walaupun ia sudah mengetahui kembali tidak dimasukkan saat melawan Jepang. Namun Eliano Reinders tetap terbang dari Belanda ke Indonesia untuk memenuhi panggilan skuad Garuda. Dengan senang hati dan penuh bangga, walau dirinya tidak ditemani oleh rekan terdekatnya, yaitu Mes Hiljes. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.